hari ini kita akan mengisahkan tentang kematian 3 orang penting dalam sejarah Islam. Orang yang pertama yang akan kita bahas adalah Raja Najasyi, yang beliau meninggal di tahun ini, tahun 631 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-9 hingga 10 Hijriah. Beliau adalah raja di negeri Habasyah yang masuk Islam di tangannya Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau melakukan hijrah ke Habasyah. Mengadakan dialog dengan Ja'far bin Abu Thalib untuk menjawab tuduhan buruk dari Amr bin As radhiyallahu anhu yang pada saat itu beliau belum masuk Islam. Kemudian orang yang kedua yang meninggal di tahun ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik. Jadi kalau Raja Najasyi ini adalah tokoh muslim yang dihormati meskipun belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, sebaliknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sehari-hari bertemu dengan Rasulullah SAW, bahkan sholat di belakang Rasulullah SAW, namun meninggal dalam keadaan yang belum bertaubat. Kemungkinan kisah kedua ini akan menjadi kisah yang lebih panjang dibandingkan 2 kisah yang lain, karena sepak terjangnya yang memang luar biasa dalam memerangi Islam. Kemudian bagaimana dia meninggal dan bagaimana kisah yang menyertai kepergiannya sampai Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surat tentang berkaitan dengan hal ini. Orang yang ketiga yang akan kita bahas adalah kematian Ummu Kulthum radhiyallahu anha, putri Nabi SAW. Meskipun ini sudah dibahas di biografi beliau ya, ini jadi kemungkinan ini hanya akan diulas sedikit saja. Dan teman pecinta sejarah, bagaimana kisah lengkap 3 kejadian ini akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Ada 7 peristiwa yang datang dari dunia Islam, sebagian besar sudah dijelaskan di beberapa video sebelumnya. Kemudian ada 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Ada baiknya kita ingatkan kembali peristiwa apa saja yang terjadi tahun ini. Yang pertama adalah Ghazwah Tabuk. Yang kedua, penghancuran Masjid Dirar yang terjadi saat perpulangan para sahabat masih di perjalanan ya dari Tabuk ke Madinah. Yang ketiga, ibadah haji pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang keempat, kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian Najus atau An-Najasyi, di mana Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Yang ketujuh, kematian Ummu Kulthum, putri Nabi SAW. 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam, datang dari Persia, Bizantium, kemudian dari Eropa dan juga dari Cina. Yang pertama adalah penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua, penobatan Khosru Ferrukhzad sebagai Raja Persia atau lebih dikenal dengan Kisra III. Yang ketiga adalah penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria, oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat, pertempuran Logastisburg, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Dan yang kelima, pergantian tahta Visigoth, dari Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Yang keenam, terakhir, pembatalan skema feodal di dinasti Tang Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah selengkapnya. Terakhir kita sudah membahas tentang ibadah haji rombongan yang sejumlah 300 orang yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian turun surat, yang surat itu disusulkan
beritanya oleh Ali bin Abi Thalib tentang pelarangan kaum musyrikin untuk mengikuti ibadah haji di Ka'bah. Teman pecinta sejarah, kita akan masuk ke peristiwa yang berikutnya, yaitu kematian Raja Najasyi, kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, dan kematian Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Menurut riwayat, pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, Raja Najasyi As-Samah yang memegang kekuasaan di Habsyi meninggal dunia. Kabar wafatnya raja disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tentang tahun kematian Raja Najasyi, sebagian ahli tarikh menerangkan pada tahun ke-8 Hijriah sebelum ditaklukkannya kota Mekah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi menurut Al-Hafiz Imam Al-Asqalani dan A'fat, sebagian besar para ulama menerangkannya pada tahun ke-9 Hijriah. Sehingga di kronologi sejarah Islam dan dunia, di bukunya itu dituliskan di tahun ini ya, tahun ke-9 Hijriah, bulan Rajab. Kemudian di kelengkapan tarikh juga sama, dicantumkan di tahun ke-9 Hijriah di halaman 160 jilid ketiga. Dan datangnya berita itu memerintahkan kaum muslimin agar mengerjakan sholat gaib untuknya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pada hari ini seorang lelaki yang soleh dari Habasyah telah wafat. Marilah bersama-sama kita mengerjakan sholat gaib atasnya. Jadi teman pecinta sejarah, Raja Najasyi ini tercatat dalam sejarah ketika terjadi hijrah yang pertama, yaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama ini tidak dilakukan oleh banyak atau bahkan keseluruhan sahabat, tidak ya. Jadi lebih kepada anjuran gitu kan. Yang melakukan hijrah ini tidak banyak, jumlahnya tidak lebih dari 100, antara 70 orang kurang lebih, dan dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Banyak sahabat penting yang ikut dalam hijrah kali ini, diantaranya adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian ada sahabat yang mulia Utsman bin Affan beserta istri beliau yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha, dan sahabat-sahabat penting lainnya. Dan masuk Islamnya An-Najasyi ini tidak sejak awal. Jadi awal mereka datang itu diterima dengan baik oleh Raja Najasyi As-Samah. Hanya saja belum membuat Raja As-Samah ini masuk Islam. Raja As-Samah itu masuk Islam ketika datang utusan dari Quraisy yang pada saat itu delegasinya dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana kita tahu, Amr bin As adalah seorang sahabat yang pintar dalam bicara ya. Bicaranya itu pintar, jelas, dan beliau itu pandai melobi, dan beliau ini ahli dalam hal diplomasi. Pada saat itulah Amr bin As ini meminta kepada Najasyi As-Samah untuk mengembalikan orang-orang Quraisy yang hijrah ke tempat beliau. Dengan berbagai argumentasi, dengan berbagai alasan gitu ya. Dan ada satu alasan yang membuat Raja As-Samah itu memanggil sahabat, yaitu Ja'far bin Abu Thalib, sehingga terjadilah dialog yang membuat ia masuk Islam. Pernyataan yang dibuat oleh Amr bin As adalah bahwa orang-orang Islam itu menyalahi pemahaman Nasrani, agama yang dianut oleh Najasyi As-Samah. Ia mengatakan bahwa orang-orang Islam itu menganggap Isa itu Tuhan kalian itu sebagai orang biasa dan menjelekkan lah ya. Intinya Amr bin As itu berusaha untuk membuat Raja Najasyi itu membenci kaum muslimin karena pemahaman mereka yang bertolak belakang. Najasyi bukan orang biasa, ia orang yang cerdas, ia orang yang pintar, ia tidak ingin mendengar hanya dari satu sisi saja. Ini kebijaksanaan beliau yang luar biasa, kebijaksanaan yang mengantarkannya ke jalan hidayah.
Dan setelah datang Ja'far bin Abu Thalib, itu dijelaskan dengan sebenarnya, dan beliau membacakan surah Maryam tentang bagaimana kisah kelahiran dari Nabi Isa, bagaimana tentang Maryam, bagaimana tentang Yakub, itu dijelaskan, dibacakan, justru surat itu membuat Raja Al-Somah itu merasa dekat dengan Islam. Orang-orang musyrik yang datang, yang diwakili pada saat itu oleh Amr bin As, itu pemahamannya sangat jauh dengan dia, sangat jauh dengan Nasrani. Sementara orang Islam, meskipun ada perbedaan, itu sangat dekat. Apa yang dikisahkan oleh Ja'far bin Abu Thalib adalah kisah yang sangat dia kenal baik. Sehingga ia mendekati Ja'far bin Abu Thalib, kemudian menggariskan dengan tongkatnya, menggambar sebuah garis dengan tongkatnya, garis antara dia dengan Ja'far. Dan dia mengatakan bahwa, wahai Ja'far, antara kita itu perbedaannya hanya segini, gitu ya. Ditambah juga Ja'far menjelaskan bahwa Isa bin Maryam adalah orang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami hormati sebagaimana kami menghormati Rasulullah SAW, sebagaimana Allah menyuruh kami menghormati para nabi. Sehingga masuk Islamlah, singkatnya masuk Islamlah Raja Najasyi. Dan sejak saat itu Raja Najasyi ini menjadi seorang raja yang tulus menganut Islam dan membela karena Allah. Di antaranya memberi bantuan moral dan material kepada kaum muslimin yang berhijrah ke negaranya, sebagaimana yang telah diriwayatkan di buku ini terdahulu ya, sudah dibahas. Jadi sejak ia masuk Islam, tentu saja pembelaan ia terhadap kaum muslimin itu menjadi lebih. Tadinya kan hanya melindungi, dipersilahkan. Nah, sekarang lebih lagi dengan memberikan bantuan. Meskipun memang Raja Najasyi ini menyembunyikan keislamannya untuk dirinya sendiri dan untuk kaum muslimin. Hanya dia dan kaum muslimin yang mengetahui tentang keislamannya. Sementara para menteri-menterinya, para pejabat-pejabatnya ini tidak diberitahukan tentang keislamannya, karena memang penolakan mereka terhadap Islam, gitu ya. Nah, karena keislamannya inilah Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk melakukan sholat gaib. Sesungguhnya pada hari ini seorang laki-laki yang saleh dari Habasyah telah wafat. Marilah bersama-sama kita mengerjakan sholat gaib untuknya. Nabi SAW mengerjakan sholat gaib untuk jenazah Al-Somah An-Najasyi. Sebagian ulama menjelaskan demikian. Yang pertama, Najasyi seorang muslim yang berjasa besar bagi Islam, meninggal dunia di tengah-tengah kaum yang belum memeluk Islam, sehingga orang yang mengurus jenazahnya, yang menyolatkan jenazahnya itu hanya sedikit. Kemudian yang kedua, memberitahukan kepada orang banyak bahwa Najasyi meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam. Jadi setelah ketika kematian Najasyi, Rasulullah SAW itu berarti mengumumkan keislaman Raja Al-Somah ini kepada khalayak ramai, ya, dengan memberitahukan tadi ya, telah wafat laki-laki soleh dari Habasyah, maka disolatkan secara gaib gitu, secara jauh. Nah, ini kan memberitahukan bahwa ini Najasyi ini sudah masuk Islam gitu. Yang ketiga, Nabi menerima berita kematian Najasyi itu dengan perantaraan malaikat Jibril. Jadi bukan kiriman surat, karena kalau kiriman surat itu kan dari Habasyah ya ke Madinah itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara Rasulullah SAW menerima berita saat itu juga lewat malaikat Jibril. Ketika itu diberitakanlah oleh Nabi keadaan jenazah Najasyi dengan jalan kasyaf, sehingga Nabi SAW melihatnya dengan terang dan menyalatkan untuknya. Jadi kayak gambaran mungkin tidak sama dengan kita melihat video gitu ya. Wallahu a'lam bagaimana caranya, bagaimana persisnya, hanya saja Rasulullah SAW melihat
kematian Najasyi itu seolah-olah beliau ada di sana gitu. Jadi ya mungkin kalau zaman kita seperti itu ya, seperti video, tapi kan pada waktu itu belum ada video, belum ada kamera, tetapi intinya Rasulullah SAW diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan tentang kematian Najasyi. Kemudian yang keempat, dengan demikian salat gaib itu khusus untuk Najasyi karena Nabi SAW tidak pernah menyalatkan gaib kepada yang selainnya. Uraian lebih lanjut tentang hukum salat gaib ini telah kami uraikan dalam buku Mukhtarul Ahadits jilid ke-4. Jadi ini ada jadi penjelasannya khusus tentang salat gaib ini di buku yang lain dan bukan bahasanya di sejarah ya, di buku fikih berarti bahasanya oleh ulama fikih gitu. Kita sekedar membahas sejarahnya saja. Tetapi kematian An-Najasyi ini memberitahukan kepada kita bahwa salat gaib itu disyariatkan, itu asbabul wurudnya adalah karena kematian Raja Najasyi As-Somah. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW mengerjakan sholat gaib untuk jenazah Raja Najasyi di Habsyi, ada seorang dari kaum munafikin yang berkata, "Lihatlah, Muhammad sedang menyembahyangkan jenazah orang kafir yang bukan bangsa Arab." Sehubungan dengan itu Allah berfirman kepada Nabi SAW yang tertera di surat yang diletakkan di surat Ali Imran ayat 199 yang artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukar ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Itu tentang kisah Najasyi, teman pecinta sejarah. Sebelum kita masuk ke kisah yang kedua tentang wafatnya Abdullah bin Ubay dan yang akan menjadi kisah yang terpanjang di hari ini, kita bahas dulu sedikit tentang terakhir ya, tentang Najasyi ini. Tentang perkataan orang munafik yang mengatakan bahwa lihatlah Muhammad sedang menyembahyangkan jenazah orang kafir yang bukan bangsa Arab. Ini ya, bagaimana orang munafikin itu hatinya masih ada asobiyah kesukuan, masih ada kebanggaan atas suku mereka gitu. Ada bangsa Arab, bangsa luar Arab. Sementara Islam itu tidak memandang suku itu menjadi sesuatu yang krusial, terutama dalam masalah akidah. Ketika dia seorang muslim, mau dia dari bangsa Arab, bukan bangsa Arab, itu menjadi tidak penting. Yang penting adalah dia Islam atau tidak, dia menyembah Allah atau tidak, dia beriman kepada Rasulullah SAW atau tidak. Itu adalah poin pentingnya gitu. Menghargai, menunaikan hak seorang muslim dari bangsa manapun itu menjadi kewajiban, menjadi hak yang harus diterima oleh seorang muslim, oleh jenazah kaum muslimin, jenazah orang muslim tersebut gitu. Sehingga Rasulullah SAW di sini menunaikan kewajiban beliau memenuhi hak dari Raja Najasyi sebagai orang muslim. Sekaligus ini memberitahukan pengumuman ya, sholat gaib ini pengumuman bahwa Raja Najasyi itu sudah menjadi muslim. Raja Najasyi itu sudah menjadi Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda sebelumnya, orang soleh, berarti muslimnya pun bukan muslim yang biasa-biasa saja. Sudah kata orang soleh itu menjadi kata yang memberikan keistimewaan bagi Raja Najasyi. Raja Najasyi posisinya jadi istimewa dengan mendapatkan gelar orang soleh. Ditambah lagi gelar itu diberikan oleh Rasulullah SAW. Double tuh keutamaan yang diterima oleh Raja Najasyi. Jadi terlepas dia mau orang mana gitu ya. Ini orang-orang, kita lihat ya bagaimana pandangan orang-orang yang benci terhadap Islam, terhadap kesukuan. Mereka justru membesar-besarkan sesuatu yang tidak penting, membesar-besarkan warna kulit, membesar-besarkan ras, membesar-besarkan suku yang di mata Allah sebetulnya itu tidak penting sama sekali. Yang penting itu yang Allah lihat itu adalah keimanan dan ketakwaan seseorang.
Jadi ini menandakan ya memberitahukan kepada kita bahwa jangan sampai kita masih ada tuh perasaan-perasaan bangga terhadap suku kita. Ya kalaupun ada rasa bangga, ya sewajarnya gitu. Sewajarnya saja mencintai tanah air gitu ya. Itu wajar, itu boleh. Tetapi ketika membanggakannya berlebihan bahkan menjadi menyepelekan di luar bangsanya sendiri, nah itu yang menjadi salah. Dan kalau masih ada perasaan-perasaan gitu ya di dalam hati kita, kita cepat-cepat harus beristighfar. Wah, saya nih suku Sunda lebih utama daripada suku yang lain, nggak boleh gitu. Kalau misalnya kita bangga, oh saya bangga lahir sebagai orang Sunda, saya bangga lahir di Bandung, saya bangga dengan segala kelebihan yang ada di sini, ya mangga dipersilahkan gitu, tetapi tidak dengan menyepelekan bangsa lain, apalagi membangga-banggakan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibanggakan gitu ya. Ya lebih baik kita membanggakan agama kita nggak sih gitu, itu yang lebih penting ya. Alhamdulillah saya bangga menjadi seorang muslim, misalnya saya bangga menjadi orang yang oleh Allah diberi hidayah gitu ya, orang yang oleh Allah itu diberi keutamaan kenal dengan Islam, kenal dengan Rasulullah SAW gitu. Jadi itu lebih apa ya? Lebih berpahala kebanggaan seperti itu dibanding kebanggaan atas suku masing-masing.